Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika bersama Bu Musyrifah. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, and di share. Kita melanjutkan masih bab 1 tentang pola bilangan. Sekarang kita lanjut kepada barisan dan deret aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika itu masih tergolong dalam pola bilangan. Cuma yang membedakan pola bilangan barisan aritmatika ini, selisih antar sukunya selalu sama. Ini perhatikan, selisih antar sukunya selalu sama. Ini misalkan contoh barisan aritmatika di bawah ini. 3 ke 6 ini selisihnya berapa? Kalau selisih itu dikurang ya, berarti 6 dikurang dengan 3, berarti selisihnya 3. 9 dikurang 6, selisihnya berapa? 3 juga. 12 dikurang 9, selisihnya berapa? 3 juga. Jadi selisihnya sama ya, dari suku pertama sampai seterusnya adalah 3. Itu contoh barisan aritmatika. Yang kedua, misalkan 36, 30. Jadi selisih itu, mencari selisih itu suku kedua, angka kedua dikurang dengan angka pertama. Angka kedua dikurang dengan suku ke-1, suku kedua dikurang suku ke-1. Nah, kalau ini 30 dikurang dengan 36, berarti selisihnya berapa? Negatif 6 ya selisihnya. Nah, 24, begitupun dengan 24 dikurang dengan 30, selisihnya berapa? Negatif 6 juga ya. Kenapa negatif? Karena kurang kan? 24 dikurang 30 lebih kecil ya. Jadi dia ngutang ya bahasanya ya. Jadi negatif 6. Kalau ini positif, kenapa? Karena memang nggak harus meminjam. 6 dikurang dengan 3. Berapa? 3 ya, positif 3. Itu selisihnya. Lanjut ya. Lambang-lambang yang terdapat pada barisan aritmatika. Ini kita ke simbolnya, lambangnya. Dari istilah apa sih yang ada di barisan aritmatika? Jadi suku pertama U1 sama dengan U1 itu lambangnya apa? A kecil begitu ya. Itu untuk lambang suku pertama. Selisih. Nah, selisih itu apa sih? Perbedaan suatu suku-suku sebelumnya yang tadi dikurangnya itu. Nah, di sini namanya beda. Itu selisih beda dilambangkan dengan huruf B. Suku ke N, nanti kalau ditanyakan berapa suku ke 100, berarti N-nya itu 100. Nah, itu mengartikan sebagai urutan bilangan keberapa nih. Bilangan ke N dilambangkan dengan UN. Lanjut dengan contoh ya. 3, 6, 9, 12. A itu suku pertama. A itu suku pertama. Ini suku pertama. Suku pertama dilambangkan dengan huruf A kecil. Suku pertama berarti ada di urutan pertama. Yang ini namanya suku pertama. Berarti 3 itu adalah A. A-nya berapa A-nya? 3. B. Sekarang yang B bawahnya. B itu apa sih? Beda ya, selisih. Selisih bedanya. Nah, sekarang kita lihat coba beda itu
urutan setelahnya, suku sesudahnya dikurangi suku sebelumnya. Suku sesudahnya misalnya 6, sebelumnya 3. Berarti 6 dikurang 3 berapa? 3. Positif ya. 6 dikurang 3 positif 3. Berarti bedanya adalah 3. Contoh yang kedua, di sini ada 36, 30, 24 dan 18. A-nya mana? A itu apa? Suku pertama ya. Berarti A-nya berapa? Suku pertama berapa angkanya? 36. Itu suku pertama yang ada di urutan pertama, 36. Bedanya. Beda itu apa tadi? Suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya. Negatif 6. Dari mana negatif 6? Dari mana negatif 6? 30 dikurangi 36. Hasilnya akan negatif 6. 30 dikurang 36. Hasilnya negatif 6. Paham ya? Dengan istilah A dan B. Jadi A itu angka atau suku yang berada di urutan pertama. B itu selisih. Perbedaannya berapa? Lanjut. Menentukan suku pada barisan aritmatika. Ini rumusnya. UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 dikali B. Ini dikali ya, dikali B. Contoh, tentukan suku ke 126 dari pola bilangan berikut. Nah, 126 ini namanya N. Ini namanya N. UN. Berarti yang ditanya U ke 126, yang ditanya U 126. Contoh 3, 6, 9, 12. Angkanya ini ya. Tentukan suku ke 126. Tulis dulu diketahui. Apa yang diketahui? A-nya. Yang di rumusnya kan ada A sama B. Berarti A-nya kita cari. A itu apa tadi? Suku pertama. Suku pertama berapa? 3. Terus B. B itu apa ya? Beda, selisih. Dihitung bedanya berapa selisihnya? 6 dikurang 3. Berarti bedanya 3. Ditanyanya, tentukan suku ke 126. Berarti ditanya U 126. Jawab. Tulis dulu rumusnya. Biasakan untuk menulis rumus. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. U 126 sama dengan A-nya berapa? A-nya 3. Itu lihat diketahuinya ya yang di samping. B-nya ditambah buka kurung. Nah, N-nya berapa N-nya? N-nya itu tadi yang ditanyakan ke berapa dia, suku ke berapa? 126 itu N. N-nya 126. Jadi urutan ke berapa itu yang ditanya itu adalah N, banyaknya suku ya. Dikurang 1, dari mana kurang 1? Dari rumus. Tutup kurung dikali B. B-nya berapa? 3. Sama dengan 3 ditambah 126 dikurang 1. 125 dikali 3. Hitung yang mana dulu? Ditambah dulu apa dikali dulu? Dikali. 3-nya berarti turun ya. 3 ditambah 125 dikali 3 berapa?
Ya benar, 375. Sama dengan 3 ditambah 375 berapa? 378. Itu jawabannya. Paham ya? Contoh kedua, di samping ini 36, 30, 24, 18. Diketahui A-nya berapa? Urutan pertama. A itu apa? Suku pertama. Suku pertama angkanya berapa? 36. B, bedanya apa? Bedanya berapa? Kita tentukan bedanya. Beda itu apa? Suku kedua dikurang suku pertama. 30 dikurang 36. Berarti hasilnya berapa? Negatif 6. Ditanya, tentukan suku ke 126. Berarti U 126. Jawab. Tulis dulu rumusnya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. U 126 sama dengan A-nya berapa? 36 ditambah N-nya berapa? N-nya itu yang ditanyakan suku ke berapa yang ditanya? Suku ke 126. Berarti N-nya 126 dikurang 1 dari rumus itu. Tutup kurung dikali B-nya berapa tadi? Negatif 6. Sama dengan 36 turun, kita hitung yang dikurung. Ditambah 125. Dari hasil 126 dikurang 1. Dikali negatif 6. Sama dengan 36 ditambah negatif 750. Dari mana negatif 750? Dari 125 dikali negatif 6. Hasilnya negatif 750. Sama dengan, nah ini 36 ditambah negatif 750. Min ketemu plus min ya. Jadi 36 dikurang 750. Hasilnya negatif 714. Paham ya caranya? Lanjut. Sekarang deret aritmatika. Tadi barisan aritmatika. Sekarang deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika itu penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Jadi kata kuncinya adalah jumlah. Nah, jumlah ke N berarti jumlah suku keberapa. Kalau tadi kan urutan suku keberapa angkanya. Kalau ini dijumlahkan jumlah suku berapa. Nah, ini lambangnya SN. Jadi nanti pakai rumus SN menentukan jumlah. Bedanya apa sih barisan dengan deret? Kalau barisan, nih ya, dicontohin. Kalau barisan 1, 3, 5, 7. Ini barisan dari tandanya. Kalau deret ada kata jumlah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Itu perbedaannya ya dari soal ya. Biasanya dari soal juga ada kata jumlah, tentukan jumlah gitu. Kalau untuk deret, kalau untuk barisan dari soalnya tentukan suku, nggak ada kata jumlah, itu perbedaannya. Nah, yang ini misalnya barisan 30, 25, 20, 15. Kalau deret 30 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 15. Jadi ada kata tambah. Bedanya apa sih barisan dengan deret? Kalau barisan tentukan suku ke, misalnya tentukan suku ketiga. Suku ketiga berapa? Berarti di sini U3 sama dengan, nah suku ketiga yang mana?
Ini kan suku ke-1, kedua, ketiga. Suku ketiga berarti berapa angkanya? 5. Nah, U3 5. Bedanya dengan deret, misalnya soalnya sama. Tentukan jumlah suku ketiga. Berarti di sini kita tulis SN. Tadi kan lambangnya SN kan? Nah, berarti SN sama dengan jumlah suku ketiga. S3 sama dengan 1 ditambah 3, 4 ditambah 5, 9. Berarti S3 sama dengan 9 gitu. Bedanya kalau deret dijumlahin, kalau barisan hanya menentukan angkanya. Yang ketiga, angka berapa ini? Dari soal ini, angka 5. Berarti U3-nya 5. Sedangkan kalau ditanyakan jumlah, dijumlahkan 9. Paham ya? Jadi perbedaannya adalah kalau deret ada jumlahnya. Gitu. Kalau barisan nggak ada jumlahnya. Lanjut. Menentukan deret aritmatika. Gunanya apa sih rumus ini? Ini gunanya untuk kita mencari angkanya. Nggak mungkin kan kita mencari jumlah suku ke-100, kalian buat deret angka sampai 100 terus kalian jumlahin, nggak. Jadi ini ada rumusnya. Syaratnya apa? Ini ada 2 rumus, dua-duanya boleh dipakai. Cuman kalau yang atas ini, yang pertama, dipakai jika diketahuinya H sama UN. Tadi UN apa? Barisan kan? UN-nya udah ketahuan nih angkanya berapa. Udah dicari. Jadi pakai rumus yang pertama. Kalau misalnya jika diketahuinya A dan B-nya saja, berarti pakai rumusnya yang kedua. Lanjut ya ke contoh. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan 1, 3, 5, 7. Nah, ini barisan 1, 3, 5, 7 disuruh menentukan jumlah. Ya kan? Tentukan jumlah berarti termasuk ke dalam deret aritmatika. Ada kata jumlah ya. Berarti termasuk deret aritmatika SN. Nah, A1, A sama dengan 1. A itu apa sih? Suku pertama itu 1. Ya kan? Suku pertama 1. Nih. Berarti A sama dengan 1. Terus diketahui apa lagi? Bedanya ada nggak bedanya? Kayak tadi. Bisa ya, bisa kita cari bedanya dari 3 dikurang 1. Berapa? 2. Berarti bedanya 2. Oke. Mencari beda itu 3 dikurang 1. Barisan kedua dikurang barisan pertama. B sama dengan 2. Yang ditanyakan jumlah ke berapa? Jumlah ke 100. Berarti N-nya 100. Itu diketahuinya. Rumusnya berarti kita pakai apa ya? Yang mana ya? Lihat. Ada A, ada, ya kan? Ada B, ada. Ini nggak ada. Berarti kita pakai rumus yang kedua. Pakai rumus yang kedua. SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah N kurang 1 dikali B. SN sama dengan, nah
N-nya berapa? 100 per 2. 2 dikali A. 2A, 2A-nya berapa? 1. Berarti 2 kali 1. Ditambah N-nya berapa? Lihat di situ N-nya berapa? N-nya 100. Berarti 100 dikurang 1. 1 dari mana? Dari rumus ya. B-nya bedanya berapa angkanya? 2. Dihitung 100 dibagi 2 berapa? 50. 2 kali 1 2 ditambah 100 dikurang 1 99. Jadi ini dihitung dulu. 100 dibagi 2 dapat 50. 2 kali 1 dapat 2. 100 dikurang 1 dapat 99 dikali 2, turun sini. 2 dari mana? Dari B ya. Lanjut. SN-nya berarti berapa? 50. Nah, itu dihitung 99 dikali 2 yang ini nih ya. Dihitung. Jadi dihitung dulu yang dikali ya. 99 dikali 2 hasilnya akan 198. 2-nya pindahin ke sini, turun 2. Jadi dijumlahkan itu hitungan terakhir ya. SN sama dengan 50. Nah, itu hasilnya 198 ditambah 2 hasilnya 200. Jadi SN adalah 200 dikali 50 10.000. Jadi ini dikalikan. Kurung itu tandanya kali. Paham sampai sini ya? Tinggal diulang lagi videonya, dicermati, disimak lagi, jangan lupa untuk dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.